Anda masih bersama kami di iNews Pagi pemirsa bersama saya Yanufus dan rekan saya Camar Hainda. Pemirsa, hari ke-9 pemberangkatan jemaah haji Embarkasi Pondok Gede telah memberangkatkan 46.801 jemaah calon haji. Sementara jumlah total jemaah calon haji yang tiba di Saudi sebanyak 43.580 jemaah haji. Memasuki hari ke-9 pemberangkatan calon jemaah haji, Embarkasi Pondok Gede Jakarta telah memberangkatkan sebanyak 46.801 jemaah haji dari 123 kloter. Per hari ini terdapat 2 kloter dengan jumlah total 767 dari embarkasi Provinsi Banten. Rencananya 2 kloter dari Banten tersebut akan terbang ke Arab Saudi pada tanggal 1 Juni pada pukul 3.30 dan 8.30 waktu Indonesia Barat. Sementara itu jumlah jemaah haji yang telah tiba di Madinah sebanyak 43.580 yang terdiri dari 114 kloter. Nah, coba kita masih dengan informasi terkait dengan naik haji. Ini ada informasi serupa dengan sinetron. Ini ada tukang bubur naik haji ya yang serupa banget. Ini ceritanya di Belitung pemirsa terdapat tukang bakso yang naik haji. Iya betul sekali Ayah dan juga pemirsa, belasan tahun menabung dari hasil jualan bakso keliling. Pasangan suami istri ini akhirnya bisa berangkat haji tahun ini. Muhammad Kozin dan Robia, mereka adalah pasangan suami istri yang berjualan bakso keliling. Setiap harinya, pasangan asal desa Belilik, Bangka Belitung ini berjualan bakso di sekitar desa. Robia, sang istri yang memasak bakso, sementara Kozin yang berkeliling dan berjualan bakso. Pada tahun haji ini, Kozin dan Robia mendapatkan panggilan haji. Akhirnya, setelah menabung selama 15 tahun, Kozin dan istri dapat mendatangi rumah Allah di Mekah, Arab Saudi. Mungkin inilah tujuan kami mencari setiap harinya sebagai tukang bakso keliling. Mungkin karena kekuasaan Allah, hidup saya mampu untuk menunaikan ibadah haji. Kalau dipikir-pikir dengan penghasilan, mungkin masih banyak yang lebih jauh hasil daripada pendapatan kami setiap harinya. Untuk menunaikan rukun Islam yang kelima, pasangan ini menyisihkan penghasilan dari jualan bakso keliling. Keduanya dijadwalkan berangkat ke Arab Saudi pada gelombang pertama kloter 8 pada 3 Juni mendatang. Nantinya mereka akan berangkat bersama 1.063 jemaah lainnya dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dari Bangka Tengah, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan. Hampir 7 tahun ditiadakan tradisi tawaf saat pemberangkatan jemaah calon haji di alun-alun Demak, Jawa Tengah kembali digelar. Warga mengaku puas bisa melepas anggota keluarganya pergi ke Tanah Suci. Warga pun ramai hingga melambai-lambaikan tangan ketika bus berisi jamaah haji berlaju memutari alun-alun depan Masjid Agung Demak, Jawa Tengah. Sebagian warga hingga menyeberang jalan demi bisa melihat jamaah haji di sisi lain jendela bus. Karena bus terus memutari alun-alun Demak, warga pun mengaku puas bisa melepas anggota keluarganya pergi haji ke Tanah Suci. Aksi bus haji memutari alun-alun Demak sebanyak 7 kali berlawanan dengan arah jarum jam adalah tradisi tawaf. Bagus, kita kan tadi kan nggak bisa ketemu ya waktu di PHI kan langsung datang langsung masuk. Kalau dengan adanya seperti ini kan rasa istilahnya euforianya kita kan mungkin kalau ada orang tua yang naik haji kita kan lebih senang gitu loh, mantep lah. Hampir 7 tahun ditiadakan, pemerintah daerah pun menghidupkan kembali tradisi tawaf sebelum memberangkatkan jamaah haji Demak. Menghidupkan tradisi berputar 7 kali mengelilingi alun-alun kembali. Kalau beberapa tahun yang lalu itu memang kalau kita melepas jamaah haji yang akan berangkat ke Mekah Madinah ini tentunya biasanya mengelilingi 7 kali, tetapi dengan adanya perkembangan zaman, dengan
kondisi alun-alun yang memang sudah tidak seluas dulu lagi, ada pembatas garis tengah jalan tersebut. Ini menjadi wacana setelah kita berkoordinasi bersama dan bisa menyediakan dan mengembalikan tradisi tersebut. Ada jalinan emosional ketika tradisi tawaf di Demak dihidupkan lagi. Suasana itu menjadi momen yang indah bagi warga karena bisa melihat keluarganya berangkat ke Tanah Suci. Dari Demak, Jawa Tengah, Sukma Wijaya, Ainus melaporkan. Kementerian Agama berkomitmen mewujudkan layanan haji ramah lanjut usia pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023. Dibuktikan dengan layanan yang diberikan kepada jemaah haji lanjut usia. Secara keseluruhan jemaah lansia yang sudah hadir di Tanah Suci berjumlah 10.963 jemaah dari 40.324 jemaah haji yang tiba di kota Madinah Al-Munawwarman. Sementara jemaah haji lansia yang masuk rumah sakit KKIH rentang usia 69 tahun hingga 85 tahun sebanyak 7 orang dengan jenis penyakit hipertensi, gula, dan demensia. Hotel-hotel yang memiliki kebanyakan lansia juga ditempatkan berdekatan dengan Masjid Nabawi. Selain itu, hotel-hotel tersebut juga ditempel stiker-stiker anjuran mengutamakan lansia dan mengawasi jamaah lansia. Stiker terpasang di lokasi strategis yang dilalui jemaah haji. Sementara itu, pelayanan akomodasi di hotel tempat tinggal mereka juga terlayani dengan baik seperti kasur yang nyaman, toilet yang mudah dijangkau, dan air zam-zam yang selalu dikirim ke kamar. Tentu saja hal ini memudahkan lansia menjalankan ibadah haji. Dari total 210.000 jamaah calon haji, 67.000 jamaah di Tanah Suci berusia lansia antara 80 tahun hingga 119 tahun. Enak di sini, senang, dekat ke masjid, terus makannya enak, khas Indonesia. Pembantunya ini tukang nuntun saya bagus, pada baik-baik gitu. Teman-temannya ramah ya, Bu? Iya, teman-temannya ramah. Oke, terima kasih Ibu. Sama halnya dengan Marni dan Murta tinggal di hotel yang sangat dekat dengan Masjid Nabawi. Jarak hotel yang mereka tinggali hanya 50 meter dari Masjid Nabawi. Hanya ditempuh dengan waktu 5 menit berjalan kaki. Turun dari hotel langsung area masjid. Jadi kita bisa bolak-balik sesering mungkin gitu untuk ke masjid. Jadi arba'innya kena ya, Bu? Nah, mau di istilahnya masih hari beberapa kali juga, enggak terlalu makan waktu, makan tenaga. Dituntun. Murta, teman satu kamar Marni dengan usia hampir 100 tahun, merasa ikhlas membantu nenek berusia hampir 100 tahun ini. Murta menganggap nenek Marni sebagai orang tua kandung sendiri. Dari kota Madinah, Arab Saudi, Dewi Murtiningrum, Ainus melaporkan. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, warga menyambut kedatangan 32 biksu tudong dari Thailand saat tiba di Temanggung, Jawa Tengah. Bahkan ratusan santri ikut membagikan makanan kepada para biksu. Kedatangan rombongan biksu yang melaksanakan ritual tudong ini disambut antusias warga Temanggung, Jawa Tengah. Tak terkecuali ratusan santri dari Pondok Pesantren Darul Aman Pring Surat Temanggung. Ratusan santri ini memberi semangat dan bantuan makanan kepada para biksu saat melintasi Jalan Nasional Semarang, Yogyakarta. Penyambutan ini sebagai wujud toleransi dan menghormati tamu. Pihaknya mendoakan agar para biksu sehat, selamat hingga sampai di Borobudur untuk merayakan Hari Raya Waisak nanti. Kita toleransi saja, ya, menghormati dari tamu yang datang dari luar negeri itu. Mendoakan sehat, semangat, kuat, selamat. Sebelumnya para biksu ini berjalan dari Semarang dan dikawal ketat aparat TNI Polri.
32 biksu yang melaksanakan ritual tudong ini berasal dari Thailand, Malaysia, Myanmar, Singapura, dan Indonesia. Rencananya biksu ini akan menghadiri puncak perayaan Waisak di Candi Borobudur, Magelang. Dari Temanggung, Jawa Barat, Didik Dono Hartono, iNews melaporkan. Pemirsa, jelang libur Hari Kesaktian Pancasila yang disusul dengan momen akhir pekan dan Hari Raya Waisak, volume pengguna kereta di Stasiun Gambir dan Pasar Senen, Jakarta Pusat naik 2 kali lipat. PT KAI Daob 1 Jakarta mencatat jumlah penumpang di Stasiun Gambir dan Pasar Senen pada hari ini naik 2 kali lipat dari biasanya hanya 14.000 penumpang, kini menjadi 28.500 penumpang. Peningkatan volume penumpang kereta dikarenakan banyaknya warga Jakarta yang memanfaatkan libur nasional dengan bepergian keluar kota. Sejumlah daerah yang masih menjadi primadona tujuan para penumpang adalah Yogyakarta, Bandung, dan juga Surabaya. Diperkirakan volume calon penumpang akan terus mengalami peningkatan hingga hari Sabtu mendatang. Ingatkan kembali khususnya yang akan berangkat di tanggal 1 Juni 2023 mohon agar memperhatikan kembali jadwal keberangkatannya karena grafik perjalanan kereta api yang baru akan diberlakukan pada 1 Juni 2023 di mana sejumlah jadwal perjalanan KA jarak jauh akan mengalami perubahan dan memang grafik perjalanan kereta api yang baru ini atau GPK memberikan sejumlah manfaat untuk pengguna jasa khususnya pengguna jasa kereta api jarak jauh seperti misalnya percepatan waktu tempuh. Pemirsa, kasus persetubuhan terhadap anak di bawah umur yang melibatkan 11 pelaku termasuk seorang anggota Polri, kepala desa, dan guru membuat Kapolda Sulawesi Tengah turun tangan. Anggota Polri yang terlibat akan diproses jika terbukti terlibat dalam kasus ini. Kasus persetubuhan anak di bawah umur 15 tahun menggegerkan masyarakat usai 11 oknum terseret dalam kasus ini. Di antara ke-11 oknum tersebut termasuk seorang kepala desa, seorang guru, dan seorang anggota Polri. Menanggapi kasus ini, Kapolda Sulawesi Tengah langsung turun tangan dan mengambil alih perkara tersebut untuk memeriksa lebih lanjut para 11 pelaku termasuk anggota Polri. Kapolda Sulteng Irjen Pol Agus Nugroho mengatakan perkara yang terjadi bukanlah perkara pemerkosaan ataupun ruda paksa. Namun persetubuhan terhadap anak di bawah umur ini dikarenakan korban melakukan hubungan badan dengan pelaku karena adanya tipu daya ataupun janji. Pada awal terjadinya persetubuhan maksud korban melakukannya dengan salah satu pelaku yang notabene adalah pacarnya korban, ya saudara F. Ya, saudara F atau korban mau mengikuti kemauan saudara F karena diiming-imingi dengan sejumlah uang tertentu sehingga korban melakukan. Celakanya saudara F yang sebetulnya merupakan pacar dari korban menginformasikan hal ini kepada teman-temannya yang lain yang biasa mangkal di rumah bekas rumah adat tersebut bisa dibayar dengan Pak Guru ini. Kapolda Sulteng juga akan memproses anggota Polri jika terbukti terlibat dalam kasus ini. Sedangkan korban kini masih dalam penanganan pihak rumah sakit di Kota Palu untuk dilakukan pemeriksaan. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Jimmy Hendrik, iNews melaporkan. Pemirsa, pasca Presiden Jokowi meninjau langsung dan memerintahkan perbaikan jalan rusak di Lampung dan Sumatera Utara beberapa waktu yang lalu, warga pun beramai-ramai memviralkan kondisi jalan rusak, salah satunya di Mandailing Natal, Sumatera Utara. Jalan rusak yang merupakan jalan utama penghubung 4 desa itu tak kunjung diperbaiki selama puluhan tahun lalu. Kondisi jalan menuju Desa Lubuk Kaca yang harus dilalui masyarakat setiap hari dengan kondisi yang sangat memprihatinkan.
Video amatir warga ini menjadi aktivitas sehari-hari warga saat melintas jalan utama penghubung 4 desa di Mandailing, Natal, Sumatera Utara dan viral di media sosial. Selama puluhan tahun lalu, jalan ini tak pernah dibangun dan saat hujan, tanah ini akan berubah menjadi lumpur. Jalan rusak ini merupakan akses satu-satunya warga untuk mengangkut hasil pertanian maupun akses pendidikan bagi pelajar yang hendak ke sekolah. Saat kondisi jalan berlumpur, warga hanya menggunakan sepeda motor atau berjalan kaki, sementara kendaraan roda 4 tidak dapat melintasi desa mereka. Akses jalan ini yang dilalui melalui 4 desa. 4 desa ya? Yang paling fatal dia 3 desa. Ya. Nah, betul. Masyarakat itu di sana ya? Ya betul. Memang ini jalan akses urat nadi perekonomian masyarakat. Iya. Pengeluaran bahan tani masyarakat. Ya. Semuanya melalui akses jalan ini. Dinas PUPR Mandailing Natal mengatakan pihaknya ingin menuntaskan seluruh pembangunan jalan rusak. Namun anggaran yang dimiliki tak sebanding dengan banyaknya ruas jalan yang rusak hingga membuat perbaikan jalan tak kunjung terlaksana. Selain itu, Dinas PUPR Mandailing Natal juga mengaku telah mengajukan hibah dari pemerintah pusat melalui dana alokasi khusus tahun 2023, namun dana itu belum sepenuhnya ditampung. Ada keterbatasan juga anggaran. Karena ruas jalan kita kan termasuk panjang ya, Kabupaten Madinah itu kan termasuk besar. Jadi, tapi akan kita terus continue berkelanjutan, itu akan kita terus bangun sampai ke pelosok-pelosok. Sebelumnya Presiden Joko Widodo meninjau jalan rusak di Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara. Dalam tinjauannya, Jokowi mengaku banyak laporan di media sosial terkait jalan rusak di Sumatera Utara. Dari Mandailing, Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Sejumlah pedagang pasar Kemiri Muka, Beji, Kota Depok, Jawa Barat protes sampah yang terus menumpuk. Tumpukan sampah kian meninggi karena tak kunjung diangkut oleh petugas Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Depok. Dengan membawa spanduk bertuliskan Pasar Kemiri Muka Depok bukan tempat pembuangan akhir, sejumlah pedagang berorasi lantaran geram terhadap warga dari luar pasar yang membuang sampah di lokasi tersebut hingga tumpukan sampah menumpuk setinggi 5 meter. Ketua Kerukunan Pedagang Pasar Kemiri Muka Depok, Karno Sumardo, mengatakan para pedagang menuntut agar fungsi TPSS Pasar Kemiri Muka dikembalikan seperti semula. Ia juga menegaskan bahwa menumpuknya tumpukan sampah tersebut berdampak pada tercemarnya sumber air warga serta menimbulkan aroma tak sedap. Alasannya kenapa? TPS Pasar Kemiri bukan TPA. Jadi untuk pembuangan dari manapun ke sini tidak diangkut. Fakta di lapangan jelas. Jadi pedagang masyarakat ini tidak mau dikorbankan. Diketahui tumpukan sampah setinggi 5 meter ini sudah terjadi sejak 2 bulan terakhir. Hingga saat ini pun petugas dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Depok tak kunjung datang untuk mengangkut tumpukan sampah tersebut. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 spesialis pelaku pencurian bantalan rel kereta api yang menjadi target operasi polisi ditangkap. Petugas berhasil menyita belasan bantalan rel dan puluhan baut rel kereta api hasil curian yang dijual ke penadah. Aksi kejar-kejaran mewarnai proses penangkapan 2 pelaku pencurian spesialis bantalan rel kereta api oleh petugas kepolisian dari tim Klewang Satreskrim Polresta Padang di daerah Simpang Haru, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang. Kedua pelaku melarikan diri saat digerebek oleh petugas di rumahnya. Mereka berhasil diamankan petugas saat berusaha kabur ke atas loteng rumah warga. Para pelaku menjual 12 unit bantalan rel kereta api dan 90 buah baut rel kereta api kepada seorang penadah barang bekas di daerah Ganting. Aksi pencurian ini tidak hanya merugikan negara, namun bisa membahayakan nyawa penumpang kereta api. Sampai saat tadi masih mengakui untuk 4 TKP dan juga untuk pelaku merupakan residivis yang sudah berulang kali melakukan kejahatan yang sama, itu melakukan pencurian pada malam hari. Modusnya gimana? Modusnya pelaku sengaja menunggukan dulu untuk gudang yang tempat diletakkannya barang-barang dari PT KAI tersebut.
dan pada malam hari jam kecil langsung dilancarkan aksinya oleh pelaku bersama 3 orang rekannya. Bersama barang bukti, kedua pelaku dibawa ke Mapolresta Padang dan dijerat dengan pasal pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun penjara. Sementara 1 orang pelaku lainnya dalam pengejaran. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, pasien anak di Bangsal Rawat Thalassemia, Rumah Sakit Universitas Indonesia mendapat kunjungan dari karakter Star Wars. Hiburan bagi pasien dan pengunjung rumah sakit ini sengaja dilakukan untuk meningkatkan rasa bahagia dan mempercepat kesembuhan. Program dari kunjungan karakter film Star Wars ini dilakukan atas kerjasama Five Overs Legion Indonesia, RSUI, dan Iluni Universitas Indonesia. Kegiatan ini digelar karena dinilai sangat positif untuk menghibur anak. Pasien dapat menyaksikan langsung hiburan dari karakter yang menggunakan kostum dengan karakter Star Wars. Nah, kami merasa berterima kasih dan sangat mensupport adanya kegiatan ini. Kegiatannya sangat positif, menghibur anak-anak. Kunjungan hari ini mereka ke Poliklinik Anak dan juga ke Poliklinik Thalassemia. Selain itu digelar permainan yang menarik minat anak dan juga diberikan bingkisan berupa komik anak, buku mewarnai, hingga alat sekolah. Biasa Five Overs itu tuh cosplay untuk kebaikan. Jadi memang ini adalah bulannya Star Wars, di mana kini adalah ada hari Star Wars Day di tanggal 4 dan 25 itu adalah hari pemutaran film pertama Star Wars di tahun 1977. Nah, di sini kami tujuannya ke rumah sakit untuk menghibur adik-adik yang ada di rumah sakit ini. Kurang lebih seperti inilah kegiatan-kegiatan kami. Kami juga suka melakukan charity ke rumah sakit untuk menghibur adik-adik yang lagi dirawat maupun yang rawat jalan. Selain itu juga, kami juga melakukan charity seperti menggalang dana untuk perbaikan sekolah, juga untuk adik-adik yang kurang mampu untuk bisa belajar. Dengan adanya kegiatan komunitas berkostum Star Wars ini, para pasien dan juga pengunjung merasa terhibur. Berharap ke depannya, agenda tersebut dapat diselenggarakan kembali. Dari Depok, Jawa Barat, Nurul Alfi, Novan Dwi, iNews melaporkan. Ayah, aku tuh suka banget loh sama masakan bebek. Kira-kira kamu punya rekomendasi nggak yang enak apa? Nah, sebenarnya kalau untuk bebek itu ya Indonesia tuh kaya banget loh sama yang namanya masak-masakan ya. Tapi nih aku mau kasih tahu kamu, ini kebetulan karena aku orang Aceh nih ya, Camar ya. Jadi Camar harus coba yang namanya bebek masak putih. Bebek masak putih, apa tuh? Nah, ini unik banget. Ini adalah masakan legendaris ya, rasanya gurih. Pokoknya nih, gak usah cerita panjang-panjang, Camar dan juga pemirsa iNews nih langsung saja akan saya ajak untuk menyaksikan nikmatnya makanan yang satu ini. Dan pemirsa, informasi ini Ayah dan juga pemirsa sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Dan tayangan iNews jangan lupa dapat pula Anda saksikan di YouTube @official iNews dan jangan lupa untuk subscribe. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Camar Haenda. Ya, dan saya Ayah Nufus, pemirsa pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Masak putih adalah salah satu masakan khas Aceh yang diwarisi turun-temurun. Masak putih biasanya menjadi menu andalan sebagai pelengkap hidangan pada setiap kenduri di hari sakral. Daging apa saja bisa dibuat masak putih, tapi salah satu yang paling mantap nih, bebek masak putih. Bumbu khas bebek putih yang telah dihaluskan nantinya dipanaskan dengan bawang merah bersama batang serai dan daun kari. Setelah wanginya terasa, baru dimasukkan daging bebek yang telah disiapkan. Lalu diaduk hingga merata dan selanjutnya ditambahkan santan saat daging sudah terasa empuk. Pemilihan jenis bebek dan bumbu yang fresh menjadi kunci nikmatnya hidangan ini. Warisan ya, warisan dari ibu saya, dari orang tua saya gitu. Kalau saya menggunakan bebek air ya yang manis gitu, nggak pakai bebek packing.
yang susah ya, udah pasti susah untuk nyari bebek ini, agak susah sekarang ini gitu kan. Jadi bumbu bebeknya itu bumbu kering kayak rempah pewangi gitu ya, rempah pewangi yang kita campur dengan bumbu basah gitu. Lebih ke situ sih bahan-bahannya. Kalau yang lain-lain yang aneh-aneh nggak ada. Saya nggak pakai micin, saya juga nggak pakai yang aneh-aneh ya untuk penyedapnya gitu. Cita rasa bebek yang gurih